Total 2,4 M lebih. Ya, habis tuh pokoknya tuh. Jadi itu udah hilang semua, itu udah diikhlaskan saja, itu tidak usah berharap lagi, itu udah happy pokoknya tuh. Kalau dipikirin stres bro, gitu. Nggak usah dipikirin gitu ya. Itu uang sekolah lah maksudnya. Terus ketika udah bangkrut nih misalkan nggak punya duit ya, terus lu mau ngapain? Lu mau nangis di situ tiap hari? Lu mau pulang ke rumah orang tua lu? Nggak bisa gitu loh ya kan, it doesn't work. Dunia terus berputar dan lu harus cepet jalan gitu loh, dan ya itulah yang saya lakukan. Ya tak dendam tak benci lah ya, maksudnya ya gue nggak bisa dendam nggak bisa benci, orang salah gue juga. Happy aja, oke, belajar dari kesalahan. Ya udah continue gitu. Nah kita buka apa gitu loh. Hari itu telepon semua teman-teman saya yang saya anggap teman gitu kan, saya teleponin satu-satu. Bro, gue lagi bangkrut nih, gue lagi nggak ada duit, lo ada kerjaan nggak? Karena teman saya tahu nih saya nggak terima hand out nih. Mereka satu-satu kasih saya kerjaan-kerjaan nih yang sporadis gitu kan, apapun lah, yang kontrak bikinin ini bikinin itu gitu. Mereka bayar saya cash gitu kan. Nah itu cukup untuk hari-hari lah ya, udah hari-hari itu cukup. Kemudian ya sama partner saya yang ini yang sampai sekarang ini ketemu si Mas Riki, ya saya tuh partneran sama dia sampai dengan hari ini. Dan ketika partneran itu ya udah harus tahu nih, lu jagonya di mana, dia jagonya di mana, ya udah kita bagi jurisdiksi. Karena pebisnis itu ada dua tipe ya Mas. Satu tipenya sendiri, satu tipenya harus berpartner. Kalau kita belajar dari legend-legend pebisnis yang ada kayak Bob Sadino, dia maunya bisnis sendiri, dia maunya punya tangan kanan, dia maunya punya tim. Ya, kalau kita belajar dari Bang Sandiaga Uno, dia maunya berpartner, dia nggak pernah mau buka bisnis sendiri. Jadi memang pebisnis dua tipe sih gitu loh, lu maunya sendiri atau lu maunya berpartner. Apapun yang lu pilih hanya mempengaruhi dari keputusan bisnis lu aja sih. Tapi dua-duanya bisa gede, ya balik lagi tergantung. Kalau lu memilih berpartner ya lu harus tahu banyak toleransi lah ya gitu loh. Karena ego mah selalu ada bro. Namanya entrepreneur selalu alpha bro. Nggak ada entrepreneur itu follower, itu tidak ada bro. Entrepreneur itu selalu alpha. Nah karena sama-sama alpha ya lu harus tahu gitu loh. Dia jagonya di mana, lu jagonya di mana. Kelebihannya bisnis yang diciptakan oleh entrepreneur itu bisnisnya memiliki jiwa ya, soul gitu loh. Karena kenapa? Karena kita juga ikut involve di dalamnya. Jadi ketika kita ikut involve juga, otomatis apa yang kita mau tersampaikan, apa yang kita biasa kerjakan itu tersalurkan, standarisasi kita mau gimana, itu kan kita kontrol semua tuh. Itu bisnisnya ada soulnya ya, otomatis ya jari-jari lu harus kotor tiap hari. Itu sih udah pasti ya. Jadi kalau orang anda semua kalau mau jadi entrepreneur, lu pikir 2 kali, 10 kali bahkan gitu loh. Karena kenapa? Capek bro, asli capek. Jadi lu jangan berpikir bahwa nanti gue punya bisnis, gue punya usaha, usahanya menghasilkan, gue pergi jalan-jalan. It doesn't happen bro. Sampai hari ini gue masih kerja gitu kan, kerja keras lebih keras dari yang lain gitu kan, masih sekolah lagi, masih kerja juga. Jadi kalau berpikir bahwa ya mau buka bisnis kemudian ownernya jalan-jalan, it doesn't happen. Ya, gue kasih tau dulu, it doesn't happen. Mendingan lu beli franchise Indomaret aja tuh ya kan. Itu ya gitu loh ya kan, lu beli franchise Indomaret, orang yang kerjain gitu kan, lu terima duit tiap bulan nih. Gitu aja gitu loh. Kalau jadi entrepreneur nggak bisa sih. Dokter Mobil, we learn, we fight, we win, Bungala. Oke, saya Lunglung dari Dokter Mobil. Usaha saya di perbengkelan otomotif roda 4. Running pertama kali Dokter Mobil mungkin Desember 2014 ya. Kemudian dari Desember itu 2014 kita buka cabang pertama dan sampai sekarang sih. Cabang pertama 2014 numpang, dikasih tumpangan di Kelapa Gading sama teman saya. Jadi cabang pertama kita numpang sampai kita mampu buat bayar sendiri tempatnya gitu kan. Terus baru kita bikin cabang gitu. Dokter itu ya, dokter apa namanya, authority ya namanya. Kalau kita bilang di bahasa brandingnya, dokter itu mencerminkan authority, berarti seorang dokter itu seseorang yang memang mengerjakan sesuatu karena sekolah, bukan dukun gitu kan, karena kira-kira gitu kan. Nah, jadi dokter itu authority, mobil itu segmentasi. Jadi authority-nya tinggi dengan segmentasi mobil roda 4. Itu sih filosofi awalnya. Ya namanya anak cowok ya kan, mainan kan nggak pernah berubah ya bro ya. Dari mainan mobil segini jadi segitu gitu kan. Intinya sih mainannya tambah gede aja, nggak berubah gitu suka mobil. Cuman ya sebenarnya sih suka mobil ya oke lah ya. Cuman di ini waktu itu tuh kita bikin sebagai bisnis gitu loh. Jadi kan dulu kan memang pengalaman kan dari tambang ya, dari chief mechanical alat berat sampai region director. Terus saya keluar buka usaha tambang sendiri yang dinyatakan ilegal oleh aparat setempat dan akhirnya saya bangkrut dari situ gitu kan.
Jadi ya bisnis ini tuh kita bikin sebagai bisnis gitu loh, bukan hanya sekedar bengkel. Kalau kita bikinnya dari awal bengkel, ya saya akan tetap membuat ini bengkel. Kalau kita berpikir ini bisnis, ujungnya jauh berbeda loh daripada kita hanya sekedar bengkel. Dulu tuh namanya juga anak muda kan, saya kan lulus umur 21 ya, terus saya masuk tambang sampai umur 24-25 lah ya. 24-25 itu kemudian ya saya cukup ngumpulin uang jajan gitu kan, saya kumpulin karena memang saya pada dasarnya juga, lu kerja tambang tuh gak bisa boros bro, nggak ngerti apa yang lo beli juga gitu kan. Dulu Tokopedia, Shopee nggak sehebat hari ini gitu kan. Kalau dulu kan emang asli nggak ada yang nggak ada gitu kan. Nah kita kumpulin duit, terus sampai punya duit ya darah masih panas, kita mencoba main tambang-tambang yang tergolong ilegal oleh aparat dan sampai kasusnya udah selesai semua gitu kan. Cuman ya saran saya sih untuk orang-orang yang masih muda sih, lu ceklah legalitas yang lu mau buka itu apa. Kalau memang yang ilegal ya jangan dilakuin, karena Anda pasti kena lah itu loh, nggak mungkin nggak kena gitu loh. Dan itu saran sih. Nah abis dari situ pengalaman, makanya kita buka yang lurus-lurus aja gitu loh, semuanya sesuai prosedur, ada perizinannya gitu loh, jadi semuanya dikerjakan gitu dari situ. Ya balik lagi sih, ketika lu di titik terendah, lu bangkrut, lu akan tahu siapa temen lu, gitu aja sih. Teman-teman lu yang benar akan bantuin lu, teman-teman lu yang lain akan menghindar dari lu dan cenderung menghilang gitu kan. Nggak ada masalah gitu loh, memang hidup ya begitu. Cuman ya makanya kan sampai hari ini ya satu, yang namanya semua entrepreneur harus punya yang namanya loyalitas. Kalau lu nggak punya loyalitas, lu nggak akan jadi siapa-siapa, gitu aja. Kalau di dokter mobilnya sendiri sih titik terendah nggak ada ya, titik genting banyak. Genting itu maksudnya kan kayak awal 2020 itu kan kita sudah tahu ya ada corona ya. Cuman kan belum masuk Indonesia waktu itu kan. Masuk Indonesia itu saya ingat banget Februari itu, tanggal 12. Itu pertama kali kasus di Depok sini gitu kan. Itu saya ingat banget tuh. Nah, ketika sebelum virus itu masuk aja, itu kan berarti kan genting gitu kan buat perusahaan gitu kan. Karena kenapa? Kita harus cepat mengambil keputusan. Nah, posisi-posisi genting ini Anda harus tahu. Kalau posisi terendah di waktu ketika kita menjalankan, nggak ada sih. Karena saya buka bisnis dengan tanpa hutang keluar ya gitu loh. Jadi hutangnya internal aja disupport oleh partner, ya which is udah kebayar dan nggak ada masalah. Kalau Anda berhutang eksternal kayak ke bank, kemarin masa pandemi sih Anda sih setengah mati sih. Justru karena kita tidak ada hutang, tidak ada apa, jadi makanya kan jauh lebih bagus, jauh lebih sehat. Yes, memang kita dari awal konsepnya jangan berhutang. Karena waktu itu ilmunya belum cukup untuk berhutang. Jadi kan waktu itu ya namanya juga masih bodoh ya menjalankan bisnis ya. Kita jalanin dulu gitu loh. Karena memang kita tidak punya ilmu berhutang, ya kita jangan berhutang. Intinya gitu aja. Kalau ketika lu ngerti nih cara kelola hutang ya no problem gitu kan. Kalau dulu nggak ngerti ya jangan gitu. Dan ketika kita tidak berhutang itu ya udah pasti ya penghasilan lu lebih sedikit. Lu struggling lebih lama ya kan udah pasti. Tapi hasilnya ketika hasilnya adalah perusahaan yang sehat. Sampai hari ini gue hutang ke bank nol. Yang ada semua aset loh. Dan itu semua internal loh. Pakai internal maksudnya pakai uang yang memang dihasilkan dari usaha itu. Jadi lu akan terbiasa dengan begitu, makanya nanti itu akan jadi bagus. Tapi 3 tahun pertama sih lu struggle sih. Karena duit lu nggak pernah ada. Terus duit untuk beli stok, udah pasti begitu. Sebenarnya ide awalnya itu karena banyak bengkel-bengkel yang di luar bengkel resmi yang tidak terstandarisasi. Tidak terstandarisasi itu maksudnya apa ya? Dulu itu konsepnya masih kayak kalau lu ke situ diagnosisnya beda, dengan ke situ diagnosisnya beda-beda gitu loh maksudnya. Jadi ini tuh nggak ada yang standar gitu loh ilmunya gitu kan. Nah, bergeraknya dari situ sih. Kita masuknya dari situ. Oke nih nggak ada yang standar nih. Berarti ini kesempatan kita nih untuk standarisasi. Bahkan bengkel resmi pun di bagian AC tidak terstandarisasi. Makanya kita hajar masuknya dari situ. Makanya kan dulu dokter mobil awal tuh terkenal banget tuh sama AC-nya. Karena itulah yang kita standarisasi pertama kali. Dengkul. Dulu itu dipinjemin. Jadi di Kelapa Gading itu buka itu karena si Ricky udah punya toko aksesoris mobil gitu kan. Kita dipinjemin lapak gitu loh di depan. Ya udah lu pakai deh tempat parkirnya depan ruko, pakai dulu kan di situ. Nah, pakai dulu dari customer. Ya udah, terus stok apa segala macam ya, cari minimum. Ya, terus maksudnya ngutang dulu lah sama supplier lah. Terus yang penting berputar nih, supplier kebayar, karyawan kebayar, udah happy dulu. Gitu aja sih. Cuman itu boomingnya 6 bulan. 6 bulan setelah running. Biasanya kan namanya lu baru buka bisnis kan ya sekedar lah, ketika customer lu sudah tahu siapa lu dan makin banyak customer yang tahu, 6 bulan tuh cepet gitu loh naiknya. 2 faktor sih. Hari itu memang zamannya digital marketing untuk Facebook Ads. Jadi Facebook Ads zaman itu tuh 2014 akhir 2015 tuh enak banget. Lu dengan budget sedikit reach lu banyak. Ini saya ngomong digital marketing ya. Dengan budget sedikit, CPC-nya kecil gitu kan. Dia reach-nya luar biasa gede dan dari situ itu bisa booming gitu loh. Karena kita yang pertama nih yang
satu-satunya malah hari itu yang bengkel yang menggunakan digital marketing ads, advertising. Dan memang spesialisasi dari rekan saya, partner saya Ricky itu memang dia di SEO dan dia di digital marketing ads. Memang dia jago copywriting, memang jago banget. Sampai hari ini masih nomor 1 di Indonesia kayaknya. Serius. Saya nggak bercanda. Dia kalau tulis copywriting jago banget. Masih one of the best. Bulan pertama buka omset cuma 5 juta kok. Kayaknya kan waktu itu kan masih ditalangin juga sama si Ricky kan. Itu masih ditalangin, kemudian baru sampai dia bisa berdiri sendiri lah gitu loh. No, waktu itu kita hanya berpikir bagaimana caranya dapat lebih gitu aja. Jadi kita tidak pernah berpikir bahwa something wrong with the business, no. Karena 5 juta kalau hari ini ya, berarti Anda juga belum punya data gitu. Data customer Anda belum ada, mungkin produk yang Anda jual bisa atau tidak ada itu belum punya data. Jadi cari dulu lah gitu loh omsetnya gitu loh. Di tahun kedua kita udah buka cabang kedua yaitu di Serpong. Kemudian waktu itu kita buka di Cibubur dan di Bali. Nah, Bali tutup karena salah target market, Cibubur masih buka sampai sekarang, Serpong masih buka sampai sekarang. Kalau menurut saya ya, dokter mobil lebih spesifik yang apa yang kita kerjakan dan apa yang kita kerjakan semua berdasarkan SOP sih. Jadi karena kalau berdasarkan SOP itu kita lebih menstandarisasi pekerjaannya, bukan orang ke bengkel karena cari si teknisi ini, teknisi itu gitu loh ya kan, enggak sih. Kita lebih terstandarisasi, jadi apa yang kita jual dari awal buka sampai hari ini tuh masih sama. Karena memang kita standarisasi itu. Kalau bisnis bisa Anda gitu kan, berarti bisnis Anda bisa duplikasi. Kalau di bisnis Anda doang yang pinter, gawat bro, ntar semua orang cari Anda doang gitu loh, ya kan. Nah, bagi saya sih nggak mau, cuman balik lagi kalau memang misalkan orang lain mau ya nggak ada masalah. Balik lagi kan namanya bisnis kan beda-beda ya gitu kan, tergantung orangnya mau bawanya kayak gimana. Kalau saya sih, saya lebih maunya itu customer mempercaya sebuah brand karena memiliki sistem. Anda beli McDonald nih, karena kan di McDonald di seluruh dunia sama. Anda beli Starbucks karena rasa Starbucks di seluruh dunia sama. Exactly gitu loh. Itu yang kita mau bikin. Kan kalau Anda kan biasanya kan, oh nih si teknisi di bengkel ini nih pinter nih, lu kesana aja. Kalau kita enggak, kita mau berikan itu semua standar sehingga kita juga bisa memberikan garansi nationwide. Kalau misalkan Anda perbaikin di sini nih, hari ini kita lagi di Depok, terus kalau misalkan Anda tiba-tiba mobilnya rusak di Surabaya misalkan, di sana cabang saya ada 2, silahkan masuk. Data semua terintegrasi, Anda masuk, input plat nomor udah keluar, historinya di kita, ngapain aja udah. Kalau ada garansi atau apa tinggal ngomongin di situ, beres itu. Makanya kan kita mau mengintegrasi itu semua. Dan bengkel resmi pun nggak bisa dia cross garansi. Anda kerjainnya di mana ya klaimnya di situ. Nggak bisa nih Anda rusak di Bandung kemudian klaimnya di Bandung. Kalau kita bisa Pak. Makanya kan kita mau mengintegrasi itu semua berdasarkan sistem kan. Oke, dokter mobil yang pertama kali menggabungkan O2O maksudnya. Dulu itu kita nggak tahu nih istilah O2O gitu kan. Hari ini tahu, makanya kita bisa jelasin dengan istilah yang lebih keren. O2O itu online to offline. Nah, jadi kita satu-satunya bengkel dari hari itu yang pertama menarik customer itu dari online. Jadi menarik customer online, kemudian dari online itu baru datang ke offline. Itu kita satu-satunya yang pertama, dan sekarang 95% sih customer itu online booking, tidak ada walk-in. Jadi kalau bisnisnya teman-teman yang mau gede ya harus ngerti online gitu. Kalau nggak melek online, Anda akan tergerus tahun ini, tahun depan. Karena dengan pandemi semua orang diajarin Pak untuk belanja dari Tokopedia, belanja dari ya semua marketplace itulah ya gitu kan. Nanti saya dibilang endorse lagi gitu kan. Semua orang, ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya juga diajarin begitu karena kita nggak boleh keluar gitu kan. Nah, udah 2 tahun teredukasi, Anda akan mati bisnisnya ketika bisnis Anda tidak bisa ditemukan online. Tapi jangan lupa juga, Anda juga harus memiliki power offline-nya. Kenapa? Offline itu memberikan kredibilitas. Anda kalau mau belanja online, udah jelas nih tokonya di sana, nggak mikir kan belinya kan. Ketimbang orang yang jualan online tanpa toko nih. Anda akan mikir lah ya gitu kan, verifikasi dulu. Kalau jelas nih, oh si itu yang jualan online, Anda nggak pusing gitu. Makanya jangan remehkan the power of offline, betul. Tapi ketika offline Anda tidak punya online, mati Anda. Udah pasti itu. Dari 2014 itu kita udah online. Kita dulu main Facebook. Jadi dulu kan masih zaman Facebook ya. Jadi semuanya itu kita fotoin, bikinin ceritanya, fotoin, bikin cerita, fotoin, bikin cerita. Kemudian 2016 baru masuk YouTube. Karena hari itu internet Indonesia masih belum terlalu bagus. 2016 akhir lah saya baru mulai bikin YouTube. Dan memang makanya YouTube kan udah jadi channel saya yang lama ya. Semua customer YouTube saya bukan customer alay, no. Everything is buying customer. Customer saya yang nonton ya memang yang punya mobil, yang punya problem mobil. Bukan kayak YouTuber yang lain yang mengejar endorsan atau yang mengejar AdSense gitu loh. Enggak. Customer saya memang yang punya mobil. Karena kalau Anda nonton YouTube saya, Anda nggak punya mobil, nggak bakal Anda nonton gitu loh. Nggak relevan bagi dirinya. Karena memang saya pembahasnya itu. Dan itu kita emang lama naikinnya bro. Nggak kayak yang lain. Kalau yang lain kan bikin sensasi apa banyak lah yang nonton gitu kan. Gua nggak mau. Karena memang gua maunya ini buying customer. Emang lama naikinnya. Tapi ketika naik enak. Semuanya buying customer. Jadi kita rilis produk apa, kita ada servis apa, cepat orang taunya.
ketimbang yang lain ya gitu loh. Makanya kadang-kadang kan endorse ke orang-orang yang punya subscriber banyak belum tentu orangnya belinya banyak. Karena memang ya cuma alay doang. Yang nonton umur 14 sampai 17, duitnya nggak ada. Duitnya di bapak mamanya, ya kan? Ya, mau gimana? Kebanyakan begitu. Makanya kalau kita sih nggak sih. Dan saya juga nggak pernah endorse produk orang. Saya selalu cuma ngomongin produk saya dan nggak boleh ngejelekin produk orang. Itu Pak Malik. Balik nanti ke lu. Ntar banyak yang keroyok pasti. Kita jualan sama sih dari 2014 sampai hari ini tuh sama, nggak pernah berubah. Kita jualan cuma tune up, servis AC, oli. Belakangan baru kita tambah repair gitu. Udah itu aja sih. Jadi yang paling jualan sama itu aja gitu loh. Yang Iya. paling banyak customer gitu di sini tuh apa biasanya? Rata. Karena memang 3 itu kita udah edukasi udah lama kan. Jadi rata-rata sih 30% sih dari total penjualan tiap bulan. Apalagi dulu zaman PSBB ya, kan tutup jalan. Pasti ngefek. Cuman laporan keuangan di 2021 tidak ada yang merah. Gitu. Jadi semuanya hitam, semuanya bisa gajian, semuanya bisa bayar THR. Dan nggak ada pengurangan karyawan. Gitu loh. 2022 naiknya signifikan. Dan bahkan 2023 kita udah planning mau nambah. Pokoknya akhir 2023 itu kita sudah planning mau nambah sekitar jadi 40 cabang aja. 40 cabang. Oke. Berarti sekarang saat ini ada berapa cabang kok? Hari ini 23. Tersebar di mana aja kok? Jakarta, Lampung, Bandung, ya pokoknya Jabodetabek lah ya, Bandung, Cirebon, Solo, Surabaya, Malang, Makassar, Kupang. Alasan yang menggelitik problemnya ya kan, dan keluar dari situ kita jamin, kita garansi melitiknya itu hilang. Nah, masuk 110, 120 anteng. Oh, cepat bro, naiknya bro, RPM-nya bro. Udah, kan nafsu. Jangan, kita cari aman aja. Banyak promosi ya. Ini bukan kaleng-kaleng ini bro. Tadi gue sempet sampai 140 kpj. Bagaimana bisa menanggapi kompetitor ini kan? Cuekin aja bro, semua orang akan bikin begitu. Gue udah pernah dari kompetitor yang pura-pura menjadi customer dan maki-maki lu di tempat ketika lu rame. Itu udah pernah tulis bad review di Google, udah pernah bikin ribut di Instagram gitu-gitu, Twitter, udah pernah bro. Gue udah pernah semua gitu loh, jadi nggak usah ditanggepin. Serius nih, nggak usah ditanggepin. Kenapa? Terlalu insignifikan dan terlalu bodoh untuk lo tanggepin. Kalau itu lo tanggepin, nggak kelar bro kerjaan lo. Anjing mengonggong, kafilah berlalu. Ya, anjingnya lagi gonggong-gonggong, biarin aja gitu. Lu timbuk sendal aja gitu kan, nah lu tinggal. Karena itu banyak, serius banyak banget. Banyak banget. Kalau cuma sekedar begitu, udahlah biarin lah. Kasihan mereka bisnisnya hancur. Kalau kayak gue nih gitu kan hari ini, gue sibuk mikirin bisnisnya. Bukan sibuk mikirin gimana caranya gue black campaign orang lain kan gitu kan. Karena gue berprinsip nggak boleh black campaign bro. Lu black campaign balik lo ya kalau lu ya. Balik pasti ke lu. Targetnya sih ya kita capai 100 cabang dulu, karena dari dulu kita menghayal gitu kan, ini mau dibawa sampai kemana sih dokter mobil gitu kan. Waktu dulu masih baru cabang 4, ya kayak 100 cabang kayaknya seru nih katanya. Ya udah kita bikin 100 cabang dulu. Ya, hanya sekedar angka aja yang kita sebut, cuman kan itu harus ditepati dulu kan. Udah tepatin, sebenarnya tuh saya mau bawa bagaimana caranya kita sebagai Indonesia yang sejarahnya bangsa terjajah, bagaimana caranya kita putra-putri Indonesia tuh bisa menjajah negara lain, cuman dengan cara pintar gitu kan hari ini kan, yaitu dengan cara ekonomi gitu ya. Gimana caranya saya bisa buka cabang di negara lain, di mana nanti uangnya dari sana kita bawa masuk ke Indonesia gitu. Nah itu cita-cita besarnya sih. Jadi dari Indonesia nanti kita udah planning sih, udah plotting mau ke Vietnam atau mau ke Afrika Selatan. Itu udah ada planning gedenya sih, udah ada sih. Di tahun berapa kok kira-kira yang luar negeri itu mulai setelah 2025 kita proyeksi kita udah punya capital yang cukup, SDM yang cukup untuk lompat negara harusnya ya. Kita lihat nanti. Kenapa alasan memilih Vietnam dan Afrika? Ya? Negaranya secara teknologi dan secara society-nya ya, itu masih 5 tahun di belakang Indonesia. 5 tahun, kalau South Africa masih 10 tahun mungkin. Jadi kita kalau mau lompat ke negara itu jangan ke negara yang lebih maju. Kita dihajar di situ. Kita negara yang di bawah kita gitu. Nah, itu masih ada kesempatan untuk berbisnis sendiri. Nggak boleh baper. Itu satu sih, maksudnya not as easy as you look ya gitu loh. Hari ini Anda ngeliat udah segini gitu, udah oke, udah gede gitu kan. Tapi sebenarnya dulu ketika waktu ngejalanin, minta ampun sih. Jam 6 bangun, jam 7 tuh udah harus pergi ya kan. Kemudian ya selesainya terus malam ngerjain sistem lagi, bikin SOP, bikin apa segala macam kan semuanya bikin sendiri tuh. Jadi ya kerja kerasnya tuh 3 tahun pertama sih udah pasti kerja keras sih gitu. Nah tahun-tahun berikutnya kalau Anda masih kerja keras berarti salah gitu loh. Anda mencari pekerjaan lain yang naik level lah gitu loh. Kalau misalkan dulu
dulu saya teknisi, terus saya kerjain kerjaan teknisi, terus saya bikin SOP biar teknisi yang kerjain ya. Habis itu saya naik level jadi supervisor gitu kan. Saya bikin SOP supervisor, saya cari supervisor, saya naik level lagi jadi manajer kan gitu kan. Nah, manajer naik level lagi jadi direktur gitu kan ya. Ya gitu deh gitu loh. Jadi sekarang karyawan udah 360 lebih di semua cabang gitu kan. Terus direktur juga udah ada satu-satu posisi-posisinya masing-masing gitu loh, udah keisi semua. Jadi ya kerja keras lah. Kalau lu berpikir, makanya kan kayak tadi bilang kan, kalau lu berpikir lu buka bisnis kemudian lu jalan-jalan gitu setelah bisnis jalan, bullshit bro. Gue sampai hari ini masih kerja keras. Kadang-kadangnya nggak tidur gitu kan, nyelesain bikin apa gitu kan. Nah, jadi karena kenapa ya? Anak-anak millennials, Gen Z, Gen Y kebanyakan maunya instan. Yang instan cuma Indomie. Iya, sisanya nggak ada gitu loh. Lu harus kerja keras, lu harus berproses, dan lu kerja keras berproses pun belum jaminan sukses gitu loh ya kan. Ya, makanya kerjain aja, happy aja gitu loh. Oke, kalau promosi dokter mobil ya biasanya kita promo-promo kan setiap cabang ada ya, dan itu beda-beda. Biasanya sih kita lebih ke customer experience, kita lagi kebutuhannya apa nih. Kalau besok kan udah mau mudik, udah pasti nanti akan ada banyak promosi-promosi untuk mobil jangka panjang kayak promosi oli, promosi tune up, itu ada semua sih biasanya sih. Dan biasanya kalau orang Indonesia kan kalau nggak rusak nggak ke bengkel gitu kan. Nah, saya sarankan jangan, karena nanti harganya akan luar biasa spektakuler gitu loh. Kalau Anda melakukan perawatan kan seenggaknya itu bisa kita mundurin lah yang lama lah. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos, dan karena konten-kontennya banyak yang menarik di situ, Anda akan tambah pinter lah ya nontonnya. Terima kasih ya. Sip. Thank you.